kita sudah sampai di segmen terakhir, Mas Nukman. Kalau kita bicara dari sisi si pengguna sosialnya, kalau mengenai energi negatif ini kan kayaknya gampang sekali untuk ditularkan gitu. Jadinya saya pengen ikut-ikutan untuk melakukan hal yang orang lain lakukan gitu. Nah ini gimana apa Ya yang? makanya sesuai dengan judulnya ini kan, bijak di sosial media. Iya. Setiap ada kemarahan publik yang terjadi di sosial media, usahakan kita nggak usah ikut-ikutan. Santai aja, tenang gitu. Tapi kita nanti lihat dari sisi pelajarannya, ya kan? Karena kalau ikut-ikutan ke bawah arus, kita nggak bisa melihat banyak, kita nggak berjarak. Makanya ketika kemarin ada bully untuk si Sonya itu, aku diem aja termasuk. Ngapain? Oke. Lagi pula jangan-jangan si Sonya juga nggak lihat kita kan? Dia nggak peduli. Udah capek-capek bully gitu ya. Nggak kenal juga. Nggak kenal juga kan? Ini siapa sih Om? Ngapain ikut-ikutan kan? Gitu. Iya. Oke. Gitu. Nah itu untuk orang bijak seperti Mas Nukman mungkin. Tapi kebanyakan kan mungkin pengguna media sosial itu mereka Kurang juga bijak. belum siap atau Oke. belum bijak dalam. Iya. Nah Mbak Rati, Anda melihat memang penyebarannya itu memang semudah itu, artinya kepada semua pengguna sosial gitu. Ada tiga hal deh yang saya sorot ya. Oke. Nomor satu adalah begini. Waktu kita bicara tentang sosial media dan apa yang terjadi di sana, kita cenderung menyalahkan sosial medianya. Padahal sosial media itu kan benda yang biasa aja gitu loh. Tadi saya menjelaskan pakai pisau gitu ya. Pisau itu kan benda berbahaya kah? Bisa berbahaya tergantung siapa yang make. Iya. Bisa besar manfaatnya tergantung siapa yang make. Jadi sosial media juga begitu. Ini mah dia biasa aja, tergantung siapa yang menggunakannya. Dan ketika kita menggunakannya dengan intensi yang buruk, jadilah buruk. Dengan intensi jahat, jadilah jahat. Dengan intensi baik, buahnya juga baik. Itu yang pertama. Kemudian bergaul di sosial media maupun di sosial nyata itu sama aja. Cuman bedanya kalau saya ketemu Mas Nukman sekarang ketemunya secara fisik dan kita bicara di sini tanpa exposure ke publik, kita cuman berdua aja privat nih. Begitu masuk sekarang, ini yang nonton kan banyak nih. Betul. Kemudian nanti ada yang kemudian melakukan share lagi di sosial media, jadinya kan dampaknya bisa besar. Jadi sekarang yang perlu kita sadari adalah menggunakan sarana sosial media itu impactnya dunia. Gitu, itu kan kita tahu. Berarti perilakunya kan juga harus dijaga sungguh ya. Itu kan norma, tata krama, hukum itu sungguh-sungguh harus disadari, dan siapakah yang memberikan kepada anak-anak adalah orang tuanya. Orang tua. Gitu ya. Jadi kalau kita bilang wah sekarang anak-anak sekarang banyak kurang ajar, saya sih balik lagi, orang tuanya apa nggak ngajarin tata krama ya, gitu ya. Bapak ibunya kemana sih? Jangan-jangan ya di situ tuh ada sebuah kelalaian di dalam pengasuhan. Yang ketiga adalah ngomongin tentang empati. Kita tuh makhluk sosial, kita hidup bersama-sama. Jadi yang namanya empati satu sama lain itu adalah sebuah nilai yang patut kita tumbuhkan. Jadi bayangin deh, kalau saya jadi Sonya ya, emang itu brengsek deh gitu ya. Tapi kemudian ditampilkan di sosial media, kalau saya jadi dia rasanya bakal kayak gimana ya? Kalau saya dikatain seperti dia dikatain, rasanya bakal bagaimana? Dan empati itu akan membuat kita mengelola perilaku kita sendiri. Oke. Iya. Dan waktu kita ikut-ikutan, sebetulnya kita masuk dalam kelompok yang latah tadi. Dan latah itu menunjukkan bahwa kita juga tidak punya kendali atas diri kita sendiri. Nah kalau mengukurnya itu Mbak Rati, sejauh ini memang masih dominankah yang latah masyarakatnya, yang sering artinya setiap kali ada topik menarik mereka ikut juga berkomentar gitu. Itu kan kecenderungan yang ada di mana-mana ya, latah ya. Lihat orang ngantri, kepo, ikut ngantri juga. Ditanya, lu ngantri apaan? Gak tahu. Pokoknya seru aja gitu ya. Pokoknya ngantri kayaknya asik nih gitu kan. Oke. Iya. Nah artinya bahwa itu tidak bisa diminimalisir, meskipun artinya misalnya pun disampaikan bahwa kita harus mengendalikan cara kita berkomentar atau perilaku kita di media sosial. Apakah itu dengan begitu sudah mudah diserap oleh masyarakat? Sekarang atau begini memang deh, perlu? saya sih berharap yang nonton acara ini banyak ya. Banyak kok, banyak. Sehingga mendengarkan penjelasan dari kami berdua terinspirasi untuk kepo ya kepo, tapi nggak usah latah, dan kemudian menjadi bijak tadi dalam berperilaku dimanapun, bukan hanya di Oke. sosial media. Kalau misalnya ada kemudian pihak yang ingin menyalahkan sosial medianya gitu ya, kalau soal kematangan seorang dalam menggunakan
menggunakan sosial media, salah satu indikatornya adalah karena anak ini memang masih muda, masih anak-anak gitu. Ada penggunaan sosial media, umur minimalnya adalah 13 tahun misalnya gitu. Perlu atau enggak sih ada regulasi yang mengatur itu? Nanti misalnya yang menggunakan sosial media adalah 17 tahun ke atas gitu. Karena mungkin dinilai cukup wise untuk menggunakan semua sosmed. sosial media sudah kasih aturan yang Ada yang boleh 13, 13 tahun. ada yang 15. Negara nggak campur tangan di situ. Tapi Uni Eropa sedang berusaha membuat aturan kayak gitu. Cuman gagal. Akhirnya tetap ikut aturan 13 tahun itu. Jadi percuma ngatur itu. Yang lebih penting adalah orang tua itu sekarang wajib melek sosial media. Iyalah. Wajib. Karena anakmu itu anak yang lahir di era sosial media. Kalau Iya. kamu nggak tahu, ya anakmu nanti Kehilangan fungsi kendali sebagai orang gitu. tua. Oke. atau minimal kamu sekarang mendidik anak itu lebih benar. Oke. Jangan beralasan sibuk di kantor dan lain-lain. Karena anakmu yang sebenarnya di kamar, kemungkinan dia sedang bersosialisasi di mana-mana. Iya. Nggak sendirian dia. Orang tua harus sadar itu. Sehingga pendidikan sosial kepada anak itu harus makin intens. Oke, kontrol sosial media oleh orang tua kepada anak-anak. Dibilang orang tua saya kepo banget sih, nggak menghargai privasi saya misalnya gitu. Saya deg-degan mau nge-approve misalnya friend request dari orang tuanya. Ini ngapain orang tua saya? Saya tuh bilang nge-add sama di anak Facebook saya atau pet. begini. Itu gimana tuh? Yang namanya kepo, cerewet, itu adalah apa tuh namanya the system yang ada di KPI-nya kami. Oke. Ibu dan bapaknya. Jadi ini Nah, udah SOP-nya, Mau nggak mau, terima ada aja di gitu. situ. Kalau kita nggak kepo, kita fail jadi orang tua. Oke. Ya. Kalau nggak mau dikepoin, kamu nggak usah minta ini dong SPP dong. Jadi yang namanya cerewet itu ada di tugasnya kita juga Oke, ya karena oke. emang jadi orang tua tuh jagain anak sampai kapan? Oke. Sampai dia umur 21 tahun tuh masih ya. usia dewasa kan udah waktunya dia jadi orang dewasa sendiri Oke, dong. oke. Tapi selama periode itu orang tua punya kewajiban untuk kepo dan campur tangan di hidup anaknya. Oke. Tentu makin dewasa, kalau kita ngedidiknya benar, anaknya semakin bisa dipercaya Betul. Aha. gitu. Jadi keponya ya bisa di manage. Tapi kalau orang tuanya terlalu kepo, mungkin harus konseling juga sih sama saya ya. Keponya apa nih? Jadi gimana gitu. caranya menjelaskan kepada anak bahwa memang kontrol di sosial media yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya memang perlu. Iya, saya tuh Untuk kebaikan anak bersama saya pernah gitu. bilang begini, Mama boleh nggak saya punya Twitter Mama? Aha. Boleh aja. Mau ngapain? Saya tanya gitu. Untuk tahu ya motifnya apa. I just wanna share myself. Share myself yang kayak gimana. Jadi ini kan menjadi forum diskusi. Iya, iya, Kalau iya. sebuah ruang diskusi yang intim dan mesranya itu terbuka lebar, bukan yang dimarah-marahin atau diinterogasi Iya. kan deket. Ini nggak pakai beginian aja, lebih asik ngobrol berdua daripada di sini. Gitu. Kalau Jadi saya gampang tuh, anak saya pengen bikin akun Facebook. Ayo Iya. bikin bareng-bareng. Iya. Oke. Bikin Bisa bareng-bareng. begitu. Iya. Coba masukin nomormu. Begitu masuk, umurnya kan ditolak sama Facebook. Betul kan? Nggak boleh. Jadi bukan yang larang. Iya, Yang larang iya, Facebook. yang larangnya Jadi Facebooknya. tetap mau nggak? Oke. Mau ya. Kalau nggak mau, kamu harus ngakali umur. Berarti kamu bohong, mau nggak? Nah, jadi. Nah, Oke. karena value mendidik kejujuran, integriti didapat dari itu justru. kental, jadi anaknya nggak mau. Oke, Baik. semoga semakin banyak orang tua yang kemudian juga lebih meluangkan waktu untuk Iya. mengajarkan anaknya ataupun ya soal tata krama dan lain sebagainya dan juga makin banyak juga pengguna sosial media yang akan lebih wise gitu Apalagi dalam kita tahu menggunakan bahwa sosial media. kultur masyarakat Indonesia itu sangat mencintai yang namanya media sosial. Karena Ya. kita juga memang cukup mayoritas sebagai pengguna media sosial. Entah Ya. media sosial apapun itu kita punya kontribusi yang sangat besar untuk Ya. masyarakat Indonesia. Semoga bisa semakin bijak. Terima kasih Mbak Rati. Terima kasih Dan juga. juga Mas Sukman. Lukman sudah bergabung sama kami. Dan pemirsa demikianlah Lanstok kali ini. Jangan lewatkan Lanstok yang hadir setiap harinya pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Saya Veronica Moniaga. Dan saya Vicky Adrian, terima kasih dan sampai Sampai jumpa. jumpa.